Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada tema 8 atau tema H, yaitu lingkungan sahabat kita, pada subtema perubahan lingkungan pembelajaran 2. Baik anak-anak semua, sebelumnya kita sudah membahas bahwa air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya air dengan cara yaitu menanam pohon dan tidak menebang pohon sembarangan. Selain itu, kita juga bisa mengajak orang lain untuk melestarikan sumber daya air melalui poster. Nah, baik anak-anak semua, silakan diperhatikan gambar halaman 56. Nah, ini ada suatu gambar ya, salah satu perubahan lingkungan. Nah, ini adalah kekeringan ya. Nah, silakan anak-anak semua dijawab, perubahan lingkungan apakah yang terjadi pada gambar berikut. Nah, langsung menurutmu apa penyebab perubahan lingkungan tersebut, dan yang ketiga apa akibat dari perubahan lingkungan tersebut. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Baik, anak-anak selanjutnya kita akan masuk kepada membaca teks, yaitu mengenai sumber daya air. Nah, anak-anak semua, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu anak-anak semua dapat mengidentifikasi yaitu pentingnya sumber daya air. Yang kedua, anak-anak semua dapat memahami yaitu berdasarkan kedalamannya air dibedakan menjadi 2. Dan yang ketiga, anak-anak semua bisa mempresentasikan poster yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan ya, terutama pada sumber daya air ya. Ya, baik anak-anak semua, silakan dibuka halaman 56 ya. Nah, pentingnya sumber daya air. Nah, ini perhatikan gambar 1.7. Nah, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan adanya peran air. Air sangatlah berperan penting bagi kelangsungan makhluk hidup yang tinggal di bumi. Nah, ini perlu kita catat ya, bahwa manusia membutuhkan air ini untuk mencuci, pertanian, perikanan. Nah, sebanyak 97% air di bumi berupa air laut, yaitu beras asin, sedangkan air tawar yaitu hanya 3%. Nah, berwujud gletser dan salju 1%. Nah, baik anak-anak semua, oleh karena itu jumlah air tidak banyak, kita perlu menjaga kelestarian sumber daya air. Jika tidak menjaga kelestarian sumber daya air, maka dapat terjadi bencana kekeringan pada musim kemarau dan terjadi banjir pada musim penghujan. Nah, untuk selanjutnya Anda semua, pada musim kemarau air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turunnya biasanya langsung diserap ke tanah. Air ini akan menjadi berkurang sehingga langsung menuju ke sungai dan ke laut. Nah, kekeringan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh perubahan iklim, sementara itu aktivitas manusia yang menyebabkan kekeringan, yaitu berkurangnya pepohonan di hutan dan kurangnya daerah resapan air. Baik anak-anak semua, silakan dibuka halaman 57. Nah, ini ada gambar penyempitan daerah di aliran sungai. Ini menyebabkan banjir pada musim hujan. Nah, baik anak-anak semua, karena berkurangnya pohon ini menyebabkan kekeringan pada musim kemarau. Nah, ini kenapa? Karena akar-akar pohon mengikat butiran-butiran air pada pori tanah sehingga air tidak mengalir begitu saja. Hal ini menyebabkan kesediaan air tanah tetap terjaga dan menjadi debit mata air sungai, danau tetap besar. Tetapi tidak hanya itu saja, akar pohon mampu mengikat butir-butir tanah sehingga dapat mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. Nah, untuk yang terakhir adalah semua, daerah resapan air juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai cadangan air pada musim kemarau.
Nah, berkurangnya daerah resapkan air ini disebabkan banyak faktor, yaitu pembangunan pemukiman, perkantoran, daerah industri, terutama di kota-kota besar. Nah, banjir terjadi karena terlambatnya aliran air dari hulu menuju sungai. Hal ini disebabkan berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai karena berkurangnya hutan. Selain itu juga terjadinya penyempitan saluran air karena daerah aliran sungai sudah banyak digunakan untuk bangunan. Nah, baik Ananda, selanjutnya Ananda semua silakan untuk menjelaskan pada teks halaman 57. Nah, ini menurut pendapatmu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, yaitu yang pertama tentang kekeringan. Menurut kamu ini kekeringan seperti apa? Dan yang kedua yaitu tentang banjir. Baik Ananda semua, setelah itu silakan dibuka halaman 58. Nah, kita akan mengetahui air permukaan air tanah dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Nah, ini kita lihat ya, ada gambarnya ya. Ya, air tanah dangkal yaitu air tanah yang terletak dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Nah, air tanah ini diambil dengan cara menggali tanah yang dikenal dengan nama sumur. Sedangkan air tanah dalam adalah air tanah yang terletak jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di dua lapisan kedap air. Nah, karena letaknya yang dalam, air ini memiliki tekanan yang kuat. Apabila terjadi celah yang dapat ditembus, maka akan menyembur mengeluarkan air yang dinamakan dengan air artesis. Nah, ini Anda semua, air permukaan dapat berupa air yang tergenang maupun air yang mengalir di permukaan bumi. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, gambarnya ya. Ada gletser salju, danau, sungai, rawa, dan laut. Nah, baik Anda semua, untuk tugas hari ini Anda semua silakan untuk menjawab pertanyaan pada halaman 59. Nah, ini apakah yang dimaksud dengan air tanah? Terus kedua, mengapa air tanah banyak manfaat bagi manusia? Nah, ini sudah disampaikan ya. Jawabannya pertama, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Nah, ini Anda semua tinggal dijawab nomor 2 sampai 5. Nah, untuk tugas selanjutnya Anda semua yaitu untuk membuat poster yang mengajak orang lain untuk melestarikan sumber daya air. Nah, ini bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5. Nah, karena kita tidak ada home visit, jadi mengerjakannya satu persatu dengan gambar yang simpel, yang mudah dan menarik. Silakan dikerjakan di lembar HVS, yaitu tentang menjaga sumber daya air. Nanti boleh kamu lihat di internet dan lain-lainnya. Baik Anda semua, untuk selanjutnya kita akan belajar yaitu mengenai seni penari. Nah, seni penari memeragakan suatu peran. Penari terkadang bergerak ke kanan ke kiri. Nah, itu digambarkan seolah-olah ada salah satu garis imajiner yang dilalui oleh penari dalam satu tarian. Nah, garis imajiner menjadi gambar yang dapat melihatkan formasi penari dalam memperagakan tarian. Nah, ini adalah beberapa garis imajiner mengenai tentang tarian. Ada penari bergerak melalui garis lurus ke depan, terus melalui diagonal, horizontal, dan ke depan dan ke belakang. Nah, ini mengenai formasi imajiner. Nah, garis imajiner yang dilalui oleh penari juga bentuk formasi penari disebut adalah pola lantai
yang telah kamu ketahui, pola lantai dibagi menjadi beberapa, yaitu garis lurus dan lengkung. Garis lurus dikembangkan menjadi horizontal, vertikal, zigzag, segitiga, dan segi lima. Bentuk garis lengkung dapat dibentuk menjadi angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung belakang. Nah, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi kita sudah banyak belajar ya mengenai tentang sumber daya air. Terus yang kedua tentang dampak dari kekeringan, dan yang selanjutnya kita belajar tentang manfaat dari air tanah. Dan yang terakhir untuk tugas tadi yaitu Anda semua membuat poster tentang menjaga sumber daya air. Nanti difoto lalu di WA ke Bapak. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.